Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salam dan salawat tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hadis keempat dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karangan Yahya bin Syaraf bin Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi atau kita kenal dengan Imam Nawawi. Beliau lahir di kota Nawa, Suriah pada tahun 631 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah dengan usia 45 tahun. Nama panggilan beliau diambil dari nama kota kelahirannya, yaitu Nawa. Saking seriusnya menuntut ilmu, beliau meninggal dalam keadaan jumlah fi sabilillah. Masya Allah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Berikut adalah hadis yang akan saya bahas sedikit tentangnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami. Abdullah bin Mas'ud ialah salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Beliau adalah orang yang keenam masuk Islam dan merupakan orang yang pertama dalam mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita dengar tadi, wa huwa shadiqul masduq, itu adalah gelar Rasulullah yang berarti orang yang benar dan dibenarkan. Masuk ke dalam isi hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dalam proses penciptaannya di rahim ibunya berbentuk nutfah selama 40 hari. Nutfah ialah mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula. 'Alaqah ialah segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula. Mudghah ialah segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan dia diperintah dengan 4 hal. Jamaah rahimani rahimakumullah. 4 hal yang diperintahkan kepada malaikat tersebut adalah bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, yaitu untuk menuliskan ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah mengutus malaikat kepada kita untuk menuliskan beberapa ketentuan dalam hidup kita, atau yang biasa kita sebut dengan takdir. Kembali ke dalam isi hadis,
fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dahulunya selalu melakukan amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka ia pun melakukan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk neraka. Jamaah rahimani rahimakumullah. Sebagaimana kata dalam hadis tersebut, mengingatkan kita dengan kisah seorang ahli ibadah yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Mungkin sudah banyak jamaah yang mengetahui kisah ini, tapi saya akan kembali menceritakannya. Mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahui kisah ini. Kisah ini dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Barsisa, yang tidak pernah melakukan maksiat sekalipun dalam seumur hidupnya. Sehingga malaikat pun terkagum-kagum dengannya. Melihat para malaikat sangat kagum kepada sosoknya, Allah pun berfirman, apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya Barsisa dalam akhir hayatnya akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisa. Iblis kemudian mendatangi Barsisa di tempat ibadahnya dengan menyabar sebagai pemuda. Dengan rencana yang licik, iblis itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisa takjub seraya berkata, selama ini saya beribadah kepada Allah, namun tidak pernah beribadah sekhusyuk engkau. Kemudian iblis berkata, aku telah berbuat dosa. Oleh sebab itu, aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah, dan laparku hilang. Kemudian Barsisa bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau? Kemudian iblis menjawab, pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegeralah bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Barsisa lanjut bertanya, apa yang harus aku lakukan? Iblis pun menjawab dengan lantang, zina. Barsisa berkata, itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukannya. Iblis lalu berkata lagi, bunuhlah seseorang. Barsisa menjawab dengan tegas, aku tidak akan melakukan itu. Pantang menyerah, iblis pun berkata, minumlah khamar, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu. Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk. Imannya mulai goyah. Barsisa pun bertanya kepada iblis, di mana aku mendapatkannya? Iblis menjawab, pergilah ke desa ini. Barsisa kemudian segera pergi menuju desa tersebut. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual khamar. Barsisa kemudian memesan dan meminum 1 gelas. Karena sebelumnya ia belum pernah mabuk ataupun minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan, dan minta tambah hingga mabuk parah.
Melihat penjual khamar bertubuh langsing dan cantik, bersisa pun berbuat zina. Setelah berbuat zina, bersisa membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui oleh orang lain. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami penjual khamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Bersisa pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai pemuda yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis berkata, "Aku dapat membebaskanmu dari ini." Bersisa lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Bersisa kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarat." Bersisa pun sujud dengan isyarat dan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Itulah kisah seorang ahli ibadah yang selama hidupnya tidak pernah melakukan maksiat dan meninggal dengan keadaan kufur kepada Allah. Kembali ke dalam isi hadis, "Wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un." Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dahulunya selalu melakukan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar, fayamalu bi'amali ahli jannati, fayadkhuluha. Maka ia pun lakukan amalan penghuni surga sehingga ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani rahimakumullah, berdasarkan kalimat hadis tersebut mengingatkan kita juga dengan kisah seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum kepada anjing yang sangat kehausan, sementara dirinya sendiri juga sangat kehausan. Di saat itulah Allah pun memberi ampunan kepadanya. Jamaah rahimani rahimakumullah, itulah mengapa kita tidak boleh asal ngejat seseorang bahwa dia akan masuk surga ataupun neraka. Dan kita juga tidak boleh terlalu membangga-banggakan diri atas amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hidup kita. Karena tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidup dari kita dan bagaimana akhir hidup seseorang. Tidak usah terlalu memikirkan bagaimana nasib di akhir hidup kita, walaupun itu merupakan hal yang wajar. Kita cukup fokus untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh dengan mengharap berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa segera bertaubat ketika bersalah, karena tidak ada yang tahu ajal kita dan sesungguhnya Allah Maha memberi pengampunan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.